Om Swastiastu, perkenalkan saya IGD Artena Permana dengan NIM 22055511024 akan mempresentasikan sebuah perangkat keras jaringan komputer. Namun sebelum itu saya akan sedikit menyinggung tentang teknologi. Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya. Saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, salah satunya pada bidang teknologi informasi, yang mana perkembangan teknologi ini memungkinkan untuk masyarakat mendapatkan informasi yang lebih banyak. Namun untuk mengakses informasi tersebut, kita memerlukan sebuah perangkat yang dapat mengakses internet. Salah satunya adalah laptop. Laptop merupakan sebuah perangkat yang dapat dibawa kemana-mana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, sebelum seperti sekarang ini, laptop sudah mengalami berbagai macam perkembangan. Laptop ini pertama kali muncul pada tahun 1975 dengan nama pada saat itu adalah IBM Portable PC 5100, yang dimana fungsi laptop saat itu hanya digunakan untuk menghitung matematika. Kemudian pada tahun 1977 komputer mikro atau laptop generasi kedua muncul yang sudah memiliki layar serta keyboard. Kemudian lanjut pada tahun 1978 muncul IBM generasi kedua yang bernama IBM Portable PC 5110 yang tentunya sudah dilengkapi dengan layar serta keyboard dan memiliki fungsi untuk sebagai bisnis. Kemudian pada tahun 1979 muncul komputer mikro atau laptop bernama HeadKit, yang dimana komputer ini sudah memiliki layar seluas 5 inci serta keyboard yang sudah menyatu dan memiliki casing. Lalu pada tahun 1981 terdapat komputer yang bernama Osborne yang memiliki berat kurang lebih 10 kg, sudah memiliki layar 5 inci, sudah dilengkapi dengan keyboard dan 2 floppy disk. Kemudian pada tahun 1982 muncul komputer mikro yang bernama Compaq Portable, yang dimana ini muncul setahun setelah rilisnya Osborne 1. Komputer ini atau laptop ini dapat dilipat dan dibawa kemana-mana dan karena muat dimasukkan ke dalam koper. Lalu pada tahun 1983 muncul yang perangkat yang bernama Javelin SC yang memiliki berat kurang lebih 4 kg dan sudah dilengkapi dengan baterai yang bisa bertahan selama 9 jam serta memiliki RAM 64 KB dan masih bisa diupgrade menjadi 128 KB. Lalu pada tahun 1984 sampai 1988 muncul perangkat yang bernama Compaq SLT, yang dimana perangkat ini lebih unggul dari perangkat-perangkat sebelumnya. Dan pada tahun 1900-an muncul sebuah perangkat yang bernama Minisport yang memiliki fitur yakni 1,44 inci floppy disk dengan RAM 640 KB serta hard drive dengan 20 MB. Baru pada tahun 1996 sampai dengan 2003 muncul perangkat yang bernama Talkbox yang merupakan perkembangan laptop yang dipengaruhi banyak perusahaan. Yang salah satunya Panasonic. Ini merupakan perangkat dari Panasonic yakni bisa bertahan dari ketinggian 70 cm dan laptop ini tahan akan lembab dan kemasukan debu. Kemudian sampailah kita pada masa sekarang ini, yaitu dari 2003 sampai masa sekarang, yang dimana laptop sudah berkembang yang sudah memiliki banyak fungsi seperti bermain game, membuat dokumen, dan fungsi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat laptop. Laptop memiliki beberapa manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah sarana untuk mengolah dokumen. Tentu saja laptop ini bisa dibuat untuk mengolah dokumen, baik itu membuat dokumen, mengubah dokumen, atau mengirim dokumen. Yang kedua, laptop juga bisa digunakan untuk menggambar sebuah ilustrasi karena lebih praktis. Jika terdapat kesalahan dalam menggambar, kita cukup menghapusnya tanpa merusak sketsanya terlebih dahulu. Kemudian, jika kita memiliki laptop dengan spesifikasi yang cukup tinggi, kita bisa digunakan untuk membuat pengembangan atau membuat game dan mengembangkan game. Dan tentu saja fungsi yang keempat adalah bisa untuk bermain game dengan catatan memiliki spesifikasi yang mumpuni. Kemudian laptop juga bisa digunakan sebagai alat presentasi, baik itu presentasi mahasiswa tugas ataupun presentasi bisnis. Yang kemudian laptop juga bisa digunakan sebagai editor video,
sebagai alat komunikasi, dan laptop juga bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas jika memanfaatkan fitur-fitur dengan maksimal. Yang terakhir, tentu saja laptop dapat digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita. Perlu diketahui, laptop juga memiliki beberapa komponen yang tertanam di dalam dirinya. Yang pertama adalah casing. Casing merupakan bagian terluar dari laptop yang berfungsi sebagai pelindung laptop dari benturan atau goresan, supaya komponen di dalamnya tetap aman. Yang kedua ada prosesor. Prosesor merupakan perangkat vital dari laptop, karena ini merupakan otak dari kinerja laptop. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard merupakan papan induk yang berfungsi tempat melekatnya beberapa komponen yang ada di dalam laptop seperti RAM, prosesor, HDD, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada hard disk atau HDD. Komponen ini memiliki fungsi untuk menyimpan file atau sistem operasi yang ada pada laptop. Kemudian ada yang namanya RAM, yang merupakan tempat penyimpanan sementara yang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan segala instruksi. Kemudian ada LCD yang merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan hasil proses, baik itu proses berupa gambar maupun berupa teks. Kemudian ada baterai laptop yang berfungsi untuk menyimpan daya listrik sehingga dalam menggunakan laptop tidak memerlukan sumber listrik atau stop kontak. Kemudian ada sound card yang digunakan untuk komponen yang berfungsi untuk mengolah suara. Kemudian ada power AC/DC adapter atau yang biasa disebut dengan charger laptop yang berfungsi untuk mengisi daya laptop jika baterai sudah habis. Kemudian ada keyboard atau dan juga touchpad yang digunakan untuk memasukkan instruksi berupa karakter, angka ataupun huruf, serta touchpad digunakan untuk menggerakkan kursor dalam memerintah laptop. Nah, laptop juga memiliki beberapa spesifikasi tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan laptop. Jika menggunakan laptop untuk keperluan sehari-hari, kita bisa mencari laptop dengan spesifikasi basic seperti prosesornya Core i3, memiliki RAM minimal 4, dan juga Windows minimal Windows 10. Nah, kalau untuk spesifikasi untuk programming, laptop disarankan untuk mengambil yang prosesor Core i7 supaya dalam mengoding kinerja laptop maksimal dengan RAM-nya adalah RAM minimal 4 dan sudah menggunakan SSD. Kalau kebutuhan gaming, kita harus benar-benar mencari laptop yang memiliki spesifikasi mumpuni seperti prosesor dengan Core i7, sudah menggunakan SSD dan memiliki GPU yang bagus. Kemudian kita juga menggunakan laptop untuk keperluan editing, juga harus mempunyai spesifikasi yang mumpuni seperti prosesor itu minimal Core i5 dengan RAM 8GB dan sudah menggunakan SSD. Perlu diketahui, sebuah perangkat juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikutnya kelebihan laptop. Laptop memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dibawa kemana-mana karena tidak memerlukan sumber listrik atau stop kontak untuk mengaktifkannya. Kemudian laptop ini merupakan perangkat yang utuh atau yang terdiri dari komponen yang menyatu menjadi satu, serta tidak ribet membawanya. Kemudian laptop ini menggunakan baterai yang tentu saja dapat diaktifkan di mana saja. Dan laptop juga dilengkapi dengan fitur Wi-Fi sehingga kita bisa mengakses internet. Namun laptop juga memiliki kekurangan. Kekurangan laptop yang pertama adalah laptop juga akan mengalami kerusakan jika tidak digunakan dengan semestinya. Dan baterai laptop juga bisa berkurang sehingga baterai akan menjadi boros, sehingga performa laptop menjadi kurang cepat jika dibandingkan komputer. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teknologi ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah laptop yang pertama kali muncul pada tahun 1975 dan juga yang mengalami berbagai macam perkembangan sehingga seperti sekarang ini. Laptop juga memiliki fungsi yang awalnya fungsi untuk menghitung matematika, sampai sekarang memiliki fungsi untuk di berbagai bidang seperti mengolah dokumen, bermain game, ataupun sebagainya. Di dalam laptop juga terdiri berbagai macam komponen yang memiliki fungsi masing-masing supaya laptop dapat bekerja dengan baik. Nah, sekian dari presentasi saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.